Saya ucapkan selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini beberapa kita yang ada, kita masih beroleh kesempatan, kita boleh kembali datang, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah tengah minggu sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, bahwasanya Ia baik dalam kehidupan kita. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Mari bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita, sebab Dia baik. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Amin, haleluya. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Mari berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita berkumpul
memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Oh, haleluya. Roh Allah kami yang layak terima pujian, hormat, dan syukur. Kami bersyukur Bapa, karena segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini, semua adalah kasih karunia dan anugerah. Dan saat ini kami mau bernyanyi bagi Engkau, memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami mau meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap pujian kami, bertahtalah di atasnya, pimpin setiap kami, urapi setiap umat-Mu yang ada Tuhan, untuk kami memberi yang terbaik bagi Engkau, untuk kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi ibadah kami, awal, pertengahan, akhirnya. Dan kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari segala pujian syukur kita bagi Allah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan bersama, haleluya. Mari bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita mau bersorak terus bagi Allah kita, karena Dia Allah yang dahsyat, karena Dia Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Kita pujikan banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini. Saya undang bangkit berdiri. Katakan, Yesus, Dialah yang hidup dalam hidup kita. Haleluya. Kuasanya yang memimpin setiap waktu. Haleluya. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini. Banyak perkara tak ku mengerti, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Katakan, Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Hari lepas hari, hari lepas hari, sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri, memberi kemenangan, harapan yang pasti, karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Katakan, Dia hidup, Yesus hidup di dalamku. Amin. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Oh, haleluya. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini.
perkara tak ku mengerti, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, oh haleluya, di dalamku. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Oh, hari lepas hari, hari lepas hari, sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri, memberi kemenangan, memberi kemenangan. Harapan yang pasti, karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Oh haleluya, Yesus hidup di dalamku. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Katakan dia Yesus hidup, Yesus hidup, amin, di dalamku. Oh haleluya, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Aku merasakan, aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Biarlah Yesus selalu hidup dalam kehidupan kita dan kuasanya memimpin kita setiap saat, setiap waktu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya beri kesempatan kur kaum wanita.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan dari kaum wanita, biar kita selalu memuliakan Dia, sebab Dia nama yang besar, yang layak kita agungkan, yang layak kita tinggikan. Puji Tuhan, yang tidak saya panjang lebarkan, biar kita akan terima kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara semua, saya undang bangkit berdiri. Angkat satu pujian, di setiap persoalan Kau turut bekerja. Allah yang selalu ada, turut bekerja dalam setiap apapun yang kita hadapi. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, amin, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh haleluya. Kau Allah yang turut bekerja dalam setiap persoalan kami Tuhan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau andalan kami Tuhan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan dengan iman, Dia andalan kita. Kau yang selalu ku andalkan. Mari andalkan Allah saja dalam kehidupan kita, karena pertolongannya telah nyata bagi setiap kita. Haleluya. Hanya Kau yang selalu ku andalkan,
yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Amin, haleluya. Andalkan terus Allah kita dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Allah. Dengan kasih Kristus dibungat berdoa. Dan kita akan kembali belajar firman Tuhan pada petang hari ini. Kita buka dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ayat ini sudah sering dibacakan, namun kita mau kembali belajar firman Tuhan, dan saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, kita bukanlah suatu kebetulan. Kita bukanlah suatu kebetulan. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, ada seorang yang membawakan cermin. Kemudian dia berkata kepada banyak orang yang hadir di ruangan itu. Dan orang yang membawa cermin ini berkata, silakan ditebak berapa harga cermin dan isi di dalamnya. Berapa harganya cermin dan isi di dalam cermin ini. Kemudian orang ini berjalan menemui beberapa orang. Ketika dia sampai kepada seseorang, ketika orang ini yang membawa cermin menunjukkan, orang yang melihat cermin ini kaget dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian pergi ke orang lain. Ketika melihat cermin ini, karena kan ada pertanyaan berapa harga cermin dan berapa harga isi dari cermin ini. Ketika orang melihat lagi cermin ini, dia kaget. Sampai beberapa orang sama responnya, dia kaget dan tidak berkata apa-apa. Kemudian orang yang membawa cermin ini bertanya, ada yang tahu berapa harga cermin ini?
Mereka hanya menjawab, murah, murah sekali. Saya tidak tahu harganya tapi murah. Kemudian orang yang membawa cermin berkata, ya benar, ini cermin murah sekali harganya. Sekarang pertanyaan kedua, berapa harga dari isi di dalam cermin itu? Kemudian orang menjawab, tidak ternilai harganya. Orang yang membawa cermin bertanya, kenapa Anda berani berkata tidak ternilai harganya? Tidak bisa dihitung dengan uang, tidak bisa dihitung dengan harta apapun. Dan mereka yang telah melihat isi dari cermin itu berkata, ya, karena di dalam cermin itu adalah gambar, wajah, dan diri saya. Padahal cermin kosong. Tapi sekali melihat mereka kaget. Mereka kaget. Karena di dalam cermin itu adalah diri mereka sendiri. Yang menurut anggapan mereka bahwa tidak ternilai harganya. Sangat mulia. Sangat luar biasa. Ya. Daud berkata melalui pemazmur bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Kalau dalam terjemahan lain, menenun ini ialah membungkus. Membungkus aku dalam kandungan ibu. Ya. Saudara mengerti ketika Daud berkata seperti ini, dia membentuk buah pinggangku. Ini berbicara tentang kehidupan. Dan membungkus aku dalam kandungan ibu. Nah, mari kita lihat, membungkus ini dalam bahasa aslinya ialah siliyah. Ya, siliyah. S-H-I-L-I-Y-A-H. Siliyah. Dan artinya adalah plasenta. Plasenta. Saudara nanti bisa cari di Google bahasa Ibrani dari plasenta itu apa. Dan itu disebut siliyah. Ya. Arti dari siliyah atau plasenta ini ya, menurut ilmu kedokteran adalah suatu bungkusan atau sak atau karung berisi bayi dan air ketuban selama 9 bulan sampai bayi tersebut terbentuk dengan sempurna. Jadi Daud ketika dia bersaksi tentang keberadaannya sebelum dia lahir di muka bumi, dia ada dalam siliyah itu, plasenta itu. Dan plasenta itu terhubung dengan tali pusar ibu, di mana bayi akan mendapatkan sari-sari makanan dari apa yang dimakan oleh ibunya, untuk bayi ini bertahan hidup dalam kandungan seorang ibu di plasenta. Dan Daud mengatakan yang menaruh dia di plasenta adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Memang melalui hubungan suami istri, ya hubungan biologis suami istri, tetapi lebih dari itu Daud mengerti dan bersaksi bahwa yang menaruh dia dalam plasenta itu adalah Allah sendiri. Sampai dia lahir ke muka bumi menjadi seorang bayi. Nah, dari kata siliyah ini terdiri dari dua kata, yaitu seli atau sel, sil. Ya. Itu berarti aku milik. Dan Yah, Y-A-H, itu adalah Yahweh. Maka kalau saudara berkata haleluya, halelu itu pujilah. Dan Yah itu Yahweh. Dan diterjemahkan dalam bahasa kita Tuhan. Pujilah. Jadi dari kata siliyah yang berarti plasenta ini berarti aku miliknya Allah. Luar biasa.
bukankah saudara punya orang tua masing-masing, punya ayah ibu? Ya. Dan kita ketika bayi ada dalam siliah plasenta ini, dan sekarang kita sudah mengerti, sudah dewasa, sudah mengerti, sudah memahami, dan kita harus memiliki paradigma yang baru, bahwa sesungguhnya saya dan saudara ini miliknya Allah. Bahkan saat masa pembentukan, pada saat ketika saya dan saudara masih seperti sebuah tanda kutip titik, tanpa tangan dan tanpa kaki dalam kandungan ibu, Allah telah mengakui bahwa saya dan saudara milik. Ini seringkali yang terluput dan jarang kita mendengar khotbah seperti itu. Jadi membuat saya dan saudara semakin mengerti bahwa hidup saya dan saudara ini milik Allah. Aku milik Allah. Dan Allah telah memberikan pengakuan bahwa saya dan saudara adalah miliknya. Maka dari itu ini adalah kehidupan yang indah dan kehidupan yang bernilai. Ada kalanya orang itu menyalahkan dirinya sendiri. Membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan diri orang lain. Padahal Allah telah memberi pernyataan, engkau milikku, aku miliknya Allah. Maka dari itu ketika kita dengar firman petang hari ini, kita mulai belajar untuk berhenti. Untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Membandingkan fisik kita dengan fisik orang lain. Karena engkau miliknya Allah spesial. Ini kehidupan yang indah dan kehidupan yang bernilai. Ada kalanya juga saya pernah mendengar orang-orang berkata, kenapa aku kok tidak dilahirkan dari keluarga sana? Kok tidak dilahirkan dari keluarga situ? Kok aku harus lahir di keluarga ini? Nah, saya sering mendengar seperti itu. Tapi tidak pernah salah, kita harus mengerti, tidak pernah salah Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Walaupun modelnya bagaimana. Kita harus mengerti. Kenapa yang lain mukanya mulus, kok mukaku banyak jerawat? Stop, berhenti menyalahkan diri sendiri, stop membandingkan diri kita dengan yang lain. Kenapa yang lain itu bisa bodinya seksi, seket siji, tapi kenapa bodiku membengkak, berarti ya harus diet ya kalau ingin itu. Enggak perlu lagi. Ya. Enggak perlu lagi kita membandingkan fisik kita, karena Tuhan menenun kita, membentuk kita, membungkus kita menjadi milik kepunyaannya. Dan sekarang kita mau belajar dalam bahasa ngetrennya berdamai dengan diri sendiri, mau menerima keberadaan diri kita sendiri dengan penuh kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Karena kita, saya dan saudara diciptakan bukan segambar dan serupa binatang. Bukan. Tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Bukankah ini keistimewaan berkat yang istimewa buat saya dan saudara? Ketika Allah menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya di luar ciptaan manusia, dia cukup berkata baik adanya. Tapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, membentuk manusia, dia berkata apa? Sungguh teramat baik. Nah, mengapa Allah berkata kepada manusia, sungguh teramat baik? Karena Tuhan hanya bisa memakai manusia menjadi alat. Dalam artian seperti ini, yang punya karakter ilahi itu manusia, yang dapat memahami segala
rencana Allah, pemikiran Allah, mengerti maksud dan kehendak Allah hanya manusia. Memang Tuhan bisa pakai siapapun, seperti di Alkitab ada keledai yang menegur Bileam. Tapi hanya cukup itu saja. Tidak berkelanjutan, tetapi yang bisa menggenapi rencana Allah di muka bumi ini adalah saya dan saudara, manusia. Dan Tuhan berkata, sungguh teramat baik, engkau ini teramat baik. Tapi kadang-kala kita yang salah memberikan persepsi, penilaian terhadap diri kita sendiri. Namun ketika firman Tuhan datang pada petang hari ini, biarlah ini merubah paradigma atau pola pikir kita tentang diri kita sendiri. Maka dari itu ayat yang ke-14, aku bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekarang mulai bersyukur untuk keberadaan kita. Bersyukur untuk tubuh fisik jasmani kita. Bersyukur untuk jiwa kita. Bersyukur untuk roh kita kepada Tuhan. Bahkan bersyukur dengan keadaan yang kita hadapi. Bersyukur atas keluarga yang anugerahkan. Bersyukur atas papa, mama, kakak, adik. Bersyukur atas suami, atas istri, atas anak-anak. Bersyukur atas tempat di mana Tuhan telah taruh kita. Karena kejadian kita, keberadaan kita, itu dahsyat dan ajaib. Bukan main-main, saudara. Ini hal yang luar biasa, hal yang indah, hal yang bernilai, hal yang berharga dalam hidup saya dan saudara sebagai pemberian dari Tuhan. Dan kita ini miliknya Allah. Ketika kita mengerti bahwa keberadaan kita ini dahsyat dan ajaib, bahkan sampai sekarang pun tidak ada ilmu pengetahuan kedokteran, teknologi apapun yang bisa melihat detail pembentukan dalam kandungan ibu dari seorang. Tidak ada. Saya di USGO, kepala ini muncul tangannya. Usia berapa? Oh ini jenis kelaminnya sudah diketahui, tapi pembentukannya. Teknologi apapun, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Oh ini nanti lahir rambutnya pirang, pirang puluh biji. Oh ini lahir botak. Anak saya itu dua-duanya USG ini ku meleset kabeh ketika mau lahir. Ketika Febel lahir di Manado, dokter sana berkata, oh ini cowok. Ya, ini kelihatan, maaf, alat kelaminnya cowok, ini pasti cowok. Karena jelas sekali, memang jelas sekali di USG. Oh ini cowok sekali. Ya puji Tuhan, saya senang. Lahir cewek. Indah polai luar biasa. Elsa juga sama, anak yang kedua. Oh ini cowok, oh ini cewek. Terus USG berikutnya, karena menjelang kelahiran Jili sudah terlambat minggunya. USG dalam 1 minggu 2 kali. Dokter yang pertama katakan sama dokternya. Oh ini cewek. Oh puji Tuhan. Karena sudah terlambat periksa lagi. Oh kok berubah jadi cowok, berarti kemarin itu masih tertutup oleh ini, oleh apa istilah mereka. Oh ini sudah kelihatan cowok sekali. Terus ketika menjelang kelahiran tengah malam ya, kakak saya ke ngantar, diperiksa lagi loh. Lah padahal kemarin sore baru periksa cowok loh, sekarang jadi cewek lagi yang bingung ya saudara. Tapi Allah tahu semua. Allah mengerti. Maka dari itu kita bersyukur. Mulai
bersyukur, menerima diri kita apa adanya karena Tuhan membentuk kita dengan indah. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi sama seperti Daud. Dia tahu ajaib apa yang Tuhan buat. Ajaib ini adalah kata yang tidak bisa diterjemahkan oleh pola pikir manusia. Hanya Tuhan yang sanggup membuat keajaiban. Kita hanya bisa berkata ajaib, namun itu sangat luas sekali. Jauh di luar pemikiran manusia. Sudahlah mau tanya kemanapun, bagaimana proses pembentukannya. Pengkhotbah katakan, tidak ada satu manusia pun yang tahu, mengerti pembentukan manusia dalam rahim ibu. Tapi Tuhan tahu karena sejak belum ada tangan dan kaki masih sebuah titik. Tuhan sudah menyatakan diri, engkau milik. Dan aku miliknya. Ketika Allah menjadikan kita miliknya sendiri, berarti ia bertanggung jawab sepenuhnya pada kita. Maka dari itu kita, saya dan saudara, bukanlah suatu kebetulan. Bukanlah suatu kebetulan. Saya membaca suatu kesaksian di Amerika, bahwa ada seorang ibu, karena dia memiliki kelakuan yang tidak baik, akhirnya dia melakukan hubungan gelap di luar nikah dan mengandung. Ketika mengandung, laki-laki tidak bertanggung jawab. Ibu ini dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres, karena sudah mengandung dalam kandungan yang besar. Ya. Dan dia satu kali kelak dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Ketika dia melakukan perjalanan menyusuri ya jalan di kota, di Amerika sana, ini memang nyata kesaksian ini. Ada seorang wanita tua yang tiba-tiba datang menghampiri. Dan dia berkata, nak, Tuhan menghendaki anak dalam kandunganmu menjadi alat kepunyaan. Dan ibu ini sempat menyangkal, tidak. Karena anak ini anak yang dari hubungan yang tidak baik. Dan saya depresi, saya ingin menggugurkan, tidak. Ibu tua ini katakan, anak ini akan dipakai Tuhan menjadi milik kepunyaan. Ketika saya berdoa, Tuhan menyuruh saya untuk menemuimu. Dan ibu yang hamil ini memperhatikan. Sehingga ada damai sejahtera dan tidak jadi melakukan pengguguran bayi. Karena dia berencana untuk pergi ke tempat aborsi. Dan ketika anak ini lahir besar, dia bernama Israel Houghton. Dia seorang penyanyi di gereja Lakewood Church. Gerejanya apa itu? Saya lupa. Lakewood Church. Israel Houghton, dia menjadi seorang pemimpin pujian yang diberkati, yang diurapi, dan dia juga seorang motivator yang luar biasa. Juga saudara pernah menyaksikan video Nick Vujicic gitu ya, yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi dia bersaksi tentang Yesus. Dia tidak takut dengan keadaannya. Bahkan dia sekarang sudah bisa nyetir mobil dengan alat khusus untuk tangan dan kakinya. Dia tidak menyerah. Dan dia menikah dengan seorang wanita yang cantik. Anak-anaknya, puji Tuhan, dan luar biasa Tuhan. Semua lahir dalam kondisi normal, tangan dan kaki. Dia tidak malu dengan keberadaan. Di mana-mana dia bersaksi tentang. Dari sini itu apa? Memotivasi, memacu saya dan saudara. Yang diberkati Tuhan dengan keindahan tubuh fisik yang luar biasa. Kita mau berkarya bagi Tuhan, maupun bagi sesama. Ketika kita mengerti bahwa kita ini miliknya Tuhan, berarti ia bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup saya.
Jadi ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam hidup ini, ingatkan, bukan Tuhan lupa, tapi kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku milikmu, dan kau bertanggung jawab. Aku punya pergumulan ini, itu. Katakan Tuhan, aku milikmu. Ketika aku menjadi milikmu, kau yang bertanggung jawab sepenuhnya. Tolong, kuatkan, mampukan, beri solusi, beri jalan keluar. Dan dari situ kita juga mengingatkan diri kita bahwa ada yang bertanggung jawab untuk kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-15 ini hanya sebagian saja perkataan yang diungkapkan Raja Daud. Karena keterbatasannya sebagai manusia, dia tidak tahu mengerti dengan persis apa yang terjadi dalam hidupnya. Namun ayat yang ke-16, ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripada. Kita ada bukan karena kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Semua dalam rencana Allah. Ayat yang ke-16 ini kita bisa artikan bahwa Yesus, Tuhan Allah kita, itu bagikan seorang arsitek. Ya. Arsitek yang memiliki karya yang akan dibentuk dengan indah. Kalau arsitek akan memiliki suatu bangunan yang indah, dia akan menggambar. Sekalipun gambarnya ruwet, ruangan-ruangannya banyak sekali. Tapi karena dia arsitek, dia tahu persis tempat-tempat itu setelah bangunan jadi. Walaupun membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mahakarya yang dijadikannya ini jadi dengan sempurna. Tuhan arsitek kita. Dia tahu dengan detail kehidupan saya. Dia tahu persis kehidupan saya dan saudara. Dia mau menjadikan kita mahakaryanya yang indah. Walaupun Yesus arsitek kita membutuhkan waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan lamanya, pasti akan jadi mahakarya yang indah dalam hidup saya dan saudara. Bejana yang mulia, yang indah di pemandangan. Dia tahu keberadaan saya dan saudara pada petang hari. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu tetesan air mata. Dia tahu keperluan. Bahkan di saat diri kita tidak tahu, di saat diri kita bahkan tidak mengerti. Ya. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang membentuk kita. Dan semuanya sudah tertulis. Apa yang akan kita jalani, apa yang akan kita lewati, Tuhan sudah menulisnya. Bahkan seolah-olah hal-hal yang kita anggap kebetulan. Karena bagi orang percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Tapi semuanya ada dalam planningnya, rencananya Allah. Walaupun kita sering menganggap, pas kebetulan. Pas kebetulan. Gak punya makanan, loh kok pas ono sing ngekei. Kita menilainya seperti kebetulan. Tapi kita harus memahami, semuanya itu dalam rencana Allah. Tuhan sudah tulis. Engkau awakmu gak duit, ono sing ngirimi duit. Kita bergumul, Tuhan aku perlu uang. Loh di saat perlu, loh kok pas ono sing ngekei duit. Nah, kita menyebutnya pas, kebetulan. Bukan kebetulan. Kita harus memahami, walaupun kita melihat, oh ini kebetulan, tapi kita harus mengalihkan, ini bagian dari rencana Tuhan untuk saya dan saudara.
Sekali lagi, karena yang bisa menggenapi rencana Allah di seluruh ciptaannya itu hanya manusia. Maka dia rindu. Dia ingin sekali bekerja sama dengan saya. Dia rindu kita melayaninya. Dia rindu kita mengiring. Dia rindu kita berjalan bersama-sama dengan dia. Karena semuanya sudah tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Hari-hari yang akan kita lewati itu masih panjang dan Tuhan sudah menulis. Maka dari itu tetaplah setia kepada Tuhan. Kita bukanlah suatu kebetulan. Aku kebetulan saja lahir dari keluarga Kristen. Nama papaku, nenek moyangku, mbah buyutku, canggahku dan semuanya wis Kristen, akhirnya aku lahir Kristen. Walaupun kita menganggap itu kebetulan aku lahir di keluarga Kristen, kita harus mengerti bukan. Tuhan telah memilih dan memanggil kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada. Dan memang Tuhan bisa tempatkan kita melalui keluarga-keluarga yang sudah percaya pada Yesus. Namun kita harus mengerti, bukanlah keluarga kita yang menjadikan kita milik Yesus, Kristen, tapi Tuhanlah yang memakai keluarga kita sehingga kita menjadi milik. Biar kebenaran ini menguatkan kita bersama, membuat kita semakin menyadari betapa luar biasanya hidup di dalam. Betapa indahnya hidup di dalam. Memang tidak bisa lepas dari masalah. Tidak bisa lepas dari pergumulan. Tidak bisa lepas dari yang namanya tantangan hidup. Namun ingat, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Sekalipun kita harus melewati masa-masa sukar, lembah kekelaman air mata. Namun engkau telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Ayat yang terakhir 71 ayat 6 dalam kitab Mazmur. Mazmur 71 ayat 6. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang layaklah saya dan saudara selalu memuji Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah bertanggung jawab. Dia juga sudah menolong, mengeluarkan kita hingga saat ini ada di muka bumi. Layaklah kita selalu memuji, memuliakan Tuhan, menyembah, meninggikan nama Yesus di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan luar biasanya saudara, hidup saya dan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga pemazmur pun berkata, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Di luar logika mereka, di luar dugaan mereka, di luar penilaian kita. Siapa yang membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Selalu saya ucapkan ini bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Hidupku ini dahsyat. Hidupku ini dipenuhi dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang dari Allah. Hidupku ini dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan ini. Mulai melatih. Bahwa hidupku ini penuh kedahsyatan-kedahsyatan dari Tuhan. Penuh keajaiban. Dan ayat yang ke-8, mulutku penuh dengan puji-pujian, pengakuan kepada.
Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat terus dalam menjalani hidup kita. Tuhan beserta kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia indah buat saya dan saudara. Cilia, aku miliknya. Aku milik kepunyaan Tuhan. Aku menjadi tanggung jawab Tuhan. Walaupun banyak orang tidak mengerti, suami, istri, anak-anak kita tidak mengerti keberadaan kita. Atau mungkin mereka lepas tanggung jawab. Namun Tuhan bertanggung jawab. Bukan hanya untuk hidup kita sekarang ini. Bahkan Dia bertanggung jawab untuk kita kembali kepada kehidupan yang kekal. Tinggal bersama-sama dengan Yesus. Begitu indah. Hidup bersama dengan Yesus. Dia bertanggung jawab untuk hidup kita di dunia. Dia juga bertanggung jawab untuk hidup kita dalam hidup yang kekal. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Kita berterima kasih kepada Yesus buat kehidupan yang indah yang Tuhan berikan. Hidup kita indah, hidup kita dahsyat, hidup kita ajaib. Jangan salahkan diri, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan siapapun. Lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Saatnya kita berterima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih banyak, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Amin. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu
selamanya. Haleluya, layaklah kita memuji-muji Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa untuk peneguhan firman Allah. Ibu Ida berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Percaya Tuhan, Kau mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, Kau menjamah kami ya Bapa. Kau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih indah di dalam Engkau ya Bapa. Kau memberkati pelayanan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akan duduk, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada seperti petang ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ya berapa yang ada tetap latih pujiannya kaum wanita, dan besok tetap yaitu doa ya para pelayan, dan Sabtu ibadah pemuda, Minggu anak-anak pagi siang, setengah 9 ibadah raya. Jangan lupa perjamuan kudus ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dalam ibadah petang ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesusku ya, puji Tuhan. Terima kasih Yesusku, haleluya. Kuasa anugerah yang Kau beri Bapa hari ini, haleluya. Tuhan adakan syukur bagimu Bapa hari ini, Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih atas penyertaan ibadah petang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur karena semua ini anugerah-Mu, karena semua ini karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap memelihara kehidupan kami, dan Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau tetap memberkati kami ya Bapa pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehadiran kami bersama pada petang ini ya Bapa. Terima kasih. Dan kami juga wanita yang ada berlatih pujian, dan juga kami akan meninggalkan tempat ini. Allah menyertai sepanjang malam, bungkus kami dengan darah Kristus. Apa yang kita kerjakan jemaat-Mu, persembahan Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Kau, jalan kami pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh ada dalam hidup kami bersama ya Bapa. Kami memberkati yang sudah hadir pada petang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang Tuhan Yesus.